Shalom, damai di hati. Halo. Untuk kesekian kalinya berada di mimbar ini, perasaan nervous, grogi masih tetap ada. Itu sih manusiawi ya, karena memang untuk berada di sini tidak gampang. Karena kita di sini berbicara tentang kebenaran. Nah, sementara kita semua menyadari, saya tuh belum tentu sudah benar ya. Nah, tapi ya puji Tuhan lewat kami para presbiter memang harus berada di sini. Mau tidak mau, mudah-mudahan semoga Roh Kudus bisa menuntun sharing firman kita pada pagi hari ini, karena kita semua sama-sama masih dalam pembelajaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita dalam renungan ini adalah keadilan yang menghidupkan. Kalau kita pribadi masing-masing mungkin ada yang pernah bertanya dalam diri sendiri ya, mungkin kapan saya bisa jadi kaya? Atau apakah kita bisa jadi kaya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di zaman ini ya, kita ambil contoh kota aja Jakarta ya, orang-orang yang hidupnya berkelebihan, bergelimang harta, terkadang dalam kehidupannya sehari-hari, harta dan kekayaan itu menjadi konsep dalam kehidupan dia, dalam segala aspek pekerjaan. Karena kita lihat banyak contoh di sini, saya ambil contoh yang di luar, tidak di dalam sini ya, tidak di dalam jemaat. Kalau orang kaya kemana-mana dihormati. Baru masuk dikasih tempat duduk yang bagus. Sementara orang yang kelihatan miskin belum tentu juga dia miskin benar ya. Kadang-kadang kita tidak gubris, kita tidak ladenin. Ataupun jangankan orang kaya, orang-orang yang berkedudukan tinggi baik di perusahaan swasta ataupun di pemerintahan, dia kemana-mana kita hormati. Padahal belum tentu kekayaannya itu dia dapat dengan benar. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang tuh untuk menjadi kaya atau menggapai satu kesuksesan, sering dia berubah seperti menjadi hewan. Perilakunya sama seperti hewan. Yang kuat menjadi kuat. Kalau hewan tuh yang kuat memangsa yang lemah. Kalau di sini yang kuat, yang kaya memanfaatkan orang miskin untuk mencapai segala tujuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan perilaku-perilaku orang kaya ini kepada orang miskin yang untuk mencapai tujuannya, dia menggunakan berbagai cara sehingga atau selalu mereka mengabaikan keadilan. Mereka mengabaikan rasa keadilan. Sebagai contoh, dulu di satu tempat itu jalannya tuh sempit. Satu oto baku dapa mesti bapinggir tuh satu, bapinggir kagot ya. Tapi setelah orang kaya, penguasa
mempunyai sebidang kebun, sebidang tanah, jalan itu menjadi kayak jalan Tanah Wangko Manado. Contoh, lebar. Padahal dari dulu orang nak pikir kalau jalannya akan seperti itu. Kemudian laut diuruk. Yang tidak adilnya kalau orang-orang lain izin tidak mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya contoh-contoh orang kaya dan penguasa. Jadi kadang-kadang atau boleh dikata sering berlaku tidak adil. Sementara keadilan itu adalah hak setiap manusia. Hak bukan hanya orang berada, orang kaya, bos-bos. Orang miskin pun punya hak yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Termasuk kita, umat Tuhan. Sehingga dalam bacaan kita tadi, lewat suatu aturan, Tuhan mengatur bangsa Israel, bagaimana mereka memperlakukan sesama bangsa Israel, baik yang lemah itu, membuat satu aturan biar mereka berlaku adil. Apa tujuan daripada aturan atau hukum yang dibuat oleh Tuhan ini kepada bangsa Israel? Biar mereka tidak lupa diri bahwa mereka pun pernah jadi budak. Mereka pernah jadi susah di dalam hidup, dalam penistaan, dan mereka juga mengalami ketidakadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi tanggal 1 Mei itu dirayakan sebagai Hari Buruh Nasional. Kenapa bisa jadi Hari Buruh Nasional? Rupanya ini berhubungan dengan keadilan. Jadi pada zaman itu buruh dengan pengusaha, mungkin pengusaha buruh diperlakukan semena-mena. Upahnya tidak sesuai, mungkin lemburnya tidak dibayar, dan banyak hak-haknya yang tidak diperhatikan oleh pengusaha. Sehingga para buruh ini demo, mereka protes atas perlakuan yang mereka dapat. Sehingga mereka bisa menjadi pemenang lewat jeripaya perjuangan. Walaupun demikian, tetap banyak dari mereka yang menjadi korban PHK, korban nyawa. Tapi dengan diterimanya tuntutan para buruh, ini adalah menjadi awal untuk membela para buruh dalam hal-hal hak dan kewajiban dia dengan para pengusaha. Saudara-saudara, melihat sejarah sejak zaman dulu bahwa keadilan itu sering diabaikan sampai saat ini, maka kita sebagai warga gereja itu adalah wajib untuk berbicara tentang keadilan, baik di mimbar seperti ini, baik di ibadah-ibadah kolom, ibadah bipra, atau pada pertemuan-pertemuan lainnya. Itu kita lakukan sebagai wujud
untuk melaksanakan peraturan, ketetapan, dan perintah yang dianjurkan oleh Tuhan, sehingga gereja menjadi sarana untuk memberitakan keadilan yang menghidupkan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita balik dalam konteks pembacaan kita tadi, Kitab Ulangan merupakan pidato Musa yang disampaikan kepada umat Israel di padang gurun dalam rangka persiapan mereka memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan pada saat itu kita tahu bersama bahwa generasi yang ada pada saat itu dan generasi yang akan memasuki tanah Kanaan itu adalah generasi yang tidak pernah mengalami perbudakan, atau orang bilang tidak pernah merasa susah. Jadi dia tidak tahu DP tetek-tetek ya, nenek-nenek perjuangan dulu, disiksa seperti apa mereka tidak pernah rasakan. Karena mereka ini lahir setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setelah perbudakan di sanalah. Jadi mereka tidak pernah merasakan waktu menjadi budak. Dan pada umumnya, generasi yang akan masuk di tanah Kanaan adalah generasi yang hanya mendengar cerita. Jadi cerita-cerita tentang perbudakan nenek moyangnya dia hanya dengar dari orang tua-tuanya ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka sering mendengar cerita-cerita pada waktu perbudakan betapa siksanya mereka, sehingga di sini mereka harus kita perkuat atau harus dikuatkan iman percaya kepada Yesus Kristus, sehingga pada saatnya mereka tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka tetap setia, tetap percaya kepada Allah, mengasihi Allah, dan juga mengasihi sesama. Dalam pidato Musa itu, selain mempersiapkan umat Israel untuk menjadi bangsa atau umat pilihan yang tetap setia, mereka juga diajak untuk sanggup melakukan hal-hal yang menjabarkan kasih dan keadilan terhadap sesama umat, sesama bangsa Israel. Hal ini disampaikan oleh Musa mengingat bahwa sesungguhnya mereka dahulu budak di tanah Mesir, dan hanya oleh karena kasih Allah yang ingin menepati janjinya kepada Abraham, maka dengan tangannya menyelamatkan mereka dengan harapan setibanya di tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka bisa saling melindungi, saling menghidupkan antar sesama umat. Harapan dan kerinduan agar umat Israel dapat melakukan ini, maka dibuatlah aturan atau hukum atau ketetapan atau perintah yang dilakukan seperti yang tertulis dalam bacaan kita tadi.
Ulangan 24 ayat 6 hingga 22. Di sini Allah menghendaki agar jangan mengambil nyawa orang lain dengan mengambil batu kilangan. Batu kilangan terdiri dari dua bagian, atas dan bawah, dengan masing-masing mempunyai fungsi. Jika salah satu dilepaskan, maka batu kilangan tidak dapat lagi berfungsi untuk membuat tepung. Di sini Allah juga menghendaki agar sesama umat tidak melakukan kejahatan tindakan penculikan terhadap sesama. Dan jika hal itu terjadi, maka Allah akan memberi hukuman kepada pelaku agar dihukum umat. Hal ini diatur agar umat Israel takut untuk melakukannya. Allah juga menghendaki umat Israel untuk setia kepadanya. Dan apa hukumnya jika tidak setia? Allah akan menjatuhkan hukuman seperti yang dialami oleh Miriam, saudara Musa dan Harun. Dihukum Tuhan dengan sakit kusta karena pikiran negatif. Saya sorot pikiran negatif ya. Ternyata pikiran negatif hukumannya cukup berat juga. Saya rasa kita banyak mengalami, atau kita sendiri mungkin suka berpikir negatif. Orang melakukan ini ada pikiran negatif. Padahal orang-orang yang tanda kutip kita ada pikiran negatif, sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak ada niat. Jadi dalam bacaan kita ini, memiliki pikiran negatif, maka Allah juga akan menjatuhkan hukuman. Allah menghendaki kita semua harus berpikir positif antar sesama kita. Allah menghendaki kita agar sesama umat untuk tidak menahan upah orang yang telah bekerja. Ya mungkin ini bagi yang punya perusahaan swasta. Jadi tidak boleh tahan-tahan upah. Tapi kalau kayak saat ini pandemi, banyak pengusaha yang hampir bangkrut, gulung tikar. Mungkin pengecualian kali. Karena memang untuk saat ini, baik pengusaha maupun pekerja sama-sama susah. Kira-kira begitu. Kemudian Allah juga menghendaki, paling terakhir, agar umatnya saling memperhatikan antar sesama kita. Dengan orang asing, anak yatim piatu, janda, kita harus saling memperhatikan. Mungkin lebih khusus ke jemaat kita, Jemaat Immanuel Jakarta Barat. Mari kita saling memperhatikan, saling peduli antara sesama jemaat kita, Jemaat Immanuel Jakarta Barat. Kebetulan juga banyak anak-anak mahasiswa yang mungkin orang tuanya di kampung. Mari kalau ada apa-apa yang butuh, ya butuh bimbingan atau butuh sesuatu, di sini mungkin ada para pelsus, ada ibu ketua, BPMJ dan lain-lain, yang mungkin bisa membantu cari solusi kalau memang ada masalah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang hukum yang ditujukan kepada umat Israel untuk dietaati oleh umat dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Jika mereka sudah berada di tanah perjanjian, Musa mengingatkan agar hukum itu harus
dilakukan sebelum umat berada di tanah perjanjian. Mereka adalah budak di tanah Mesir, dan oleh kasih Allah maka mereka bisa hidup di tanah yang berlimpah susu dan madu. Musa menghendaki agar umat Allah benar-benar menindaklanjuti kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka tidak melakukannya, maka sebagai konsekuensi Allah akan memberikan hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai gereja, maka prinsip keadilan dan kesejahteraan berdasarkan bacaan minggu ini harus menjadi tindakan yang nyata, dan pemberitaan gereja untuk selalu disampaikan setiap ibadah selama gereja benar-benar menjadi garam dan terang, baik di lingkungan pemerintah, swasta, termasuk di lingkungan gereja itu sendiri. Dan gereja juga selayaknya menciptakan pemimpin atau pemilik usaha yang baik dan selalu melaksanakan prinsip-prinsip keadilan yang menghiburkan. Tidak melakukan tindakan sewenang seperti menahan upah atau memotong upah para pekerja. Jika Tuhan mengizinkan umatnya sebagai orang yang bertanggung jawab di ruang lingkup pengadilan untuk memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara sesuai dengan fakta dan disertai dengan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan mudah digosok dalam memutuskan perkara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi siapapun kita, kaya atau miskin, di hadapan Tuhan kita adalah sama. Kalau selama kita masih hidup di bumi, mungkin yang kaya, yang ada kedudukannya beda, di mana-mana dihormati, didahulukan. Tapi di hadapan Tuhan kita adalah sama. Dan kepada jemaat Tuhan, jika saudara adalah orang kaya, ingatlah akan saudaramu yang miskin. Hargai dan hormati bukan karena keberadaannya, tetapi karena mereka pun adalah saudara-saudara kita. Amin.